Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlambang Aulia Rahman, SKMSI, dosen program studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Saat ini saya merupakan dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli dalam bidang keilmuan penginderaan jauh untuk pemanfaatannya dalam pemetaan sumber daya pesisir dan laut. Beberapa mata kuliah yang saya ampuh hingga saat ini adalah analisis numerik, penginderaan jauh perikanan, pemetaan sumber daya pesisir dan laut, sistem formasi geografis, dan meteorologi laut. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam program studi sarjana ilmu kelautan di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Penginderaan jauh atau yang lebih dikenal sebagai teknologi remote sensing merupakan sebuah metode yang digunakan oleh para ilmuwan ataupun peneliti dalam observasi permukaan bumi tanpa adanya kontak langsung antara objek dengan instrumen yang digunakan. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, mahasiswa ditekankan dalam kemampuannya untuk memanfaatkan data-data penginderaan jauh satelit dalam observasi permukaan bumi, khususnya untuk kondisi biofisik, lingkungan, dan kondisi kualitas perairan di kawasan pesisir dan laut. Secara umum, data penginderaan jauh digunakan untuk menutupi kelemahan yang digunakan dalam mengobservasi wilayah pesisir dan laut menggunakan metode survei lapangan, di mana membutuhkan biaya yang lebih banyak, sumber daya yang lebih banyak, dan juga cakupan wilayah yang cenderung lebih sempit. Jadi, data penginderaan jauh secara umum memiliki keunggulan dari segi biaya yang lebih murah, cakupan yang lebih luas, dan sumber daya yang tidak butuh sumber daya yang banyak. Dari sisi akurasi, data penginderaan jauh masih banyak diperdebatkan. Kami sebagai insan akademik ataupun peneliti saat ini masih terus mengembangkan dari sisi metode, algoritma, ataupun pengembangan instrumen yang digunakan oleh data-data penginderaan jauh satelit untuk observasi permukaan bumi. Mata kuliah penginderaan jauh dalam program studi ilmu kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura bersifat 3 SKS dengan 2 teori dan 1 praktikum. Adapun cakupan pembelajaran yang dibebankan oleh program studi terhadap mata kuliah ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai teori dan memahami konsep serta menerapkan pengetahuan dalam dunia perikanan dan kelautan sehingga mampu mengidentifikasi dan memformulasikan penyelesaian masalah, eksplorasi, dan konservasi sumber daya lingkungan laut secara sistematis. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu berkembang dan menyesuaikan diri dengan kondisi kerja individual dalam tim, serta mampu mengambil keputusan yang tepat, memimpin, dan mengorganisir sumber daya. Dalam mata kuliah penginderaan jauh kemudian diturunkan menjadi beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terdiri antara lain sebagai berikut. Pertama, menguasai teori terkait pemetaan dan penginderaan jauh serta penerapannya dalam menyelesaikan sumber daya dan lingkungan laut secara sistematis. Yang kedua, melakukan eksplorasi dalam pemanfaatan berbagai instrumen observasi dan sistem informasi kelautan dalam observasi ekosistem pesisir dan laut. Yang ketiga, mengembangkan konsep secara individu atau dalam tim, melakukan observasi ekosistem pesisir dan laut dengan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh. Adapun beberapa materi yang disampaikan dalam perkuliahan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi dan konsep dasar gelombang elektromagnetik untuk penginderaan jauh. Yang kedua, komponen dan konsep dasar penginderaan jauh. Ketiga, konsep resolusi dan koreksi. Keempat, sensor satelit. Kelima, penginderaan jauh sinar tampak dan sistem termal. Keenam, penginderaan jauh sistem radar. Ketujuh, metode klasifikasi penginderaan jauh. 8, biooptical remote sensing. 9, satelit oceanografi. Dan yang terakhir adalah aplikasi penginderaan jauh untuk observasi wilayah pesisir dan laut. Dalam perkuliahan ini nantinya akan terdiri dari perkuliahan di kelas sebagai teori dan juga praktikum di Laboratorium Komputasi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Selain itu, mahasiswa juga akan dibebankan untuk tugas proyek dalam perkuliahan ini yang disampaikan pada pertemuan awal kuliah dan akan dilakukan asesmen hasil proyek yang dilakukan pada akhir perkuliahan. Proyek yang diberikan secara umum adalah bagaimana penerapan dan atau aplikasi penginderaan jauh dalam eksplorasi sumber daya kelautan perikanan.
Adapun dalam proses perkuliahan, mahasiswa juga akan dinilai dengan presentase penilaian adalah sebagai berikut. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester atau UTS dan UAS masing-masing adalah 10%, komponen tugas 30%, komponen praktikum 30%, dan juga yang terakhir unjuk kerja untuk project base adalah 20%. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan video proses perkuliahan mata kuliah penginderaan jauh di pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik mahasiswa semua. Jadi ini kita kuliah untuk pertemuan kedua. Jadi mata kuliah penginderaan jauh. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait konsep dasar penginderaan jauh. Gitu. Jadi nanti teman-teman akan belajar apa itu penginderaan jauh, bagaimana konsep dasarnya, metode perhitungannya, metode analisisnya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas banyak terkait definisi dan konsep fisika gelombang elektromagnetik. Gitu. Jadi sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Jadi di sini kita ada beberapa pertemuan ya. Jadi nanti dari ada beberapa materi, mulai dari definisi, konsep dasar, ngomongin orbit, resolusi, sensor, dan lain sebagainya, sampai aplikasinya dalam bidang pesisir dan laut. Gitu. Nah, sesuai dengan rencana pembelajaran semester, jadi dalam pertemuan kedua ini targetnya adalah teman-teman nanti mampu mendeskripsikan apa itu konsep dasar penginderaan jauh, teknologi penginderaan jauh, yang mengobservasi permukaan bumi berbasis dengan teknologi gelombang elektromagnetik atau yang dikeluarkan oleh satelit. Nah, indikator capaiannya nanti teman-teman yang jelas bisa menjelaskan. Yang kedua juga mendeskripsikan konsep-konsep terkait, nanti ada istilahnya reflektansi, kemudian ada istilahnya radiansi yang berbalik, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi secara terminologi, penginderaan jauh itu adalah sebuah metode pengukuran sebuah objek di permukaan bumi tanpa melakukan kontak secara langsung. Jadi tidak ada kontak fisik antara objek dengan alatnya. Intinya seperti itu. Nah, sebenarnya penginderaan jauh itu ada banyak. Jadi tidak hanya ngomongin satelit ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada istilah echo sounder, itu juga masuk penginderaan jauh. Jadi tidak ada kontak fisik, cuman medianya beda, nanti akan saya jelaskan. Nah, berikutnya ada UAV, drone. Sini kan ada yang sering pakai drone ya, menggunakan drone dan lain sebagainya. Terus kemudian ada satelit gitu. Nah, untuk kuliah kali ini kita spesifik yang dipelajari itu adalah penginderaan jauh satelit. Jadi kalau echo sounder ini biasanya di kelautan dipelajari di akustik. Jadi echo sounder ini menggunakan gelombang suara. Nah, kalau ini sama menggunakan gelombang elektromagnetik, tapi hanya red, green, blue saja. Untuk yang terakhir satelit, nah ini yang nanti akan kita pelajari sekaligus nanti akan dipraktikumkan dan kita akan ada tugasnya nanti. Nah, jadi kalau khusus untuk satelit itu medianya adalah gelombang elektromagnetik begitu. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, ini adalah konsep dasar terkait penginderaan jauh satelit gitu. Jadi dasarnya adalah menggunakan teknologi gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu yang sebenarnya kalian lihat sehari-hari, cahaya matahari kalian bisa melihat itu karena ada pantulan gelombang elektromagnetik gitu. Bisa melihat misalnya daun itu berwarna hijau, karena pantulannya banyak objek hijaunya gitu. Angka hijaunya akan lebih tinggi dibandingkan angka merahnya. Gitu. Jadi sifatnya bisa, kalau yang visible bisa dilihat. Kemudian ada misalnya panas dan lain sebagainya, itu juga sama. Nah, jadi pada dasarnya dia memanfaatkan pemanfaatan citra satelit dalam memanfaatkan pantulan atau hambur balik dari gelombang elektromagnetik. Nah, nanti istilah pantulan, hambur balik, nanti kita akan pelajari. Nah, kemudian jadi secara konsep kurang lebih seperti ini. Jadi secara umum satelit itu sifatnya pasif. Secara umum ya pasif. Maksudnya pasif itu dia tidak membawa energi sendiri, jadi memanfaatkan energi dari matahari. Gitu. Jadi memanfaatkan energi dari matahari, dia akan dipancarkan ke permukaan bumi. Nah, nanti pantulannya itu akan diterima. Sama seperti teman-teman menerima
reseptor mata gitu. Jadi menerima objeknya gitu. Nah, nanti setelah ini diterima dia akan akan dianalisis objeknya itu berupa apa dan lain sebagainya, tergantung keperluan teman-teman menganalisis. Nah, kemudian dari hasil ini tadi nilai pantulannya itu nanti disebut digital number. Jadi reflektansi ataupun number balik itu nanti akan disebut namanya istilahnya digital number. Digital number itu apa? Angka digital gitu. Jadi berupa angka. Jadi sebenarnya teman-teman bisa melihat itu ya karena ada angka digitalnya gitu. Jadi ada nilai angka digitalnya berapa. Misalnya kayak tadi kita melihat objek berwarna apa? Misalnya mbaknya menggunakan baju warna hijau misalnya gitu kan. Jadi yang dilihat itu memang objeknya pantulannya itu warna hijau gitu. Lain cerita kalau misalnya kita melihat objek warna biru, contoh gitu. Kenapa air laut itu kok berwarna biru gitu. Jadi air laut itu berwarna biru karena pantulan yang paling tinggi yang terakhir keluar dari dasar laut itu warnanya biru. Yang paling kenceng, termasuk langit juga kenapa warnanya biru. Karena pantulan yang paling terakhir bisa dipantulkan itu warnanya biru. Nah, kemudian dari data digital number itu nanti akan direspon, akan dikerjakan oleh ya kita semua gitu sebagai user gitu, mengolah datanya. Kita mau interpretasi sebagai apa dan lain sebagainya. Oke. Kemudian jadi ini seperti saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi konsep dasar penginderaan jauh itu sama seperti apa ya? Seperti mata kita melihat gitu. Jadi bedanya adalah sensor satelit dibekali dengan reflektasi dari berbagai macam gelombang. Kalau mata kalian itu hanya melihat RGB saja. RGB itu ya barang yang kasat mata. Jadi kalau kalian bisa melihat infrared itu agak mengerikan soalnya gitu. Jadi kalau kalian bisa melihat infrared agak ngeri kan, agak hangat-hangat gimana gitu. Sama kayak gelombang radio, kalian kan nggak bisa tuh melihat gelombang radio, tapi bisa dirasakan. Contoh misalnya gelombang yang lebih tinggi lagi itu sinar apa? Ada yang pernah ronsen? Ronsen. Ada yang pernah ronsen? Yang pernah sakit lah biasanya. Atau medical check up, ronsen kan nggak ada sakit ya. Jadi yang pernah ronsen itu kan menggunakan sinar X. Nah, tapi itu nggak boleh sembarangan orang masuk karena sinar X itu juga energinya lebih tinggi, jadi bisa orang bilang bisa kontaminasi lah gitu, atau terkena dampaknya, terkena efek gitu dari ronsen tersebut. Nah, jadi satelit itu bisa menangkap berbagai panjang gelombang. Nah, panjang gelombang berapa saja? Nah, nanti kita akan pelajari setelah ini. Nah, kemudian panjang gelombang yang bisa ditangkap itu yang pertama ada visible. Jadi visible itu yang bisa dilihat kasat mata tadi. Jadi di range panjang gelombangnya itu hanya 400 sampai 700 nanometer. Jadi dia tuh kalian tuh bisa melihat 400 sampai 700 saja yang bisa mantul ke mata kalian. Atau biasa disebut itu magic Webineu. Pernah dengar istilah magic Webineu? Warna apa namanya? Warna apa? Pelangi. Oke. Nah, kemudian ini yang visible. Kemudian next itu ada yang infrared. Infrared itu dia panjang gelombangnya lebih tinggi daripada visible. Jadi ini kalau visible itu reflektansi atau pantulan. Kalau infrared itu yang didapatkan adalah emisivitas, radiansi. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada microwave atau radar. Microwave, jadi gelombang mikro. Gitu. Jadi gelombang mikro atau radar itu yang diterima adalah panjang gelombangnya dia lebih tinggi dengan energi yang lebih rendah. Nah, ini umumnya nanti satelit yang sifatnya aktif. Kemudian ini lebih jelasnya lagi ya. Jadi ada visible, kemudian ada infrared, ada microwave. Nah, untuk panjang gelombang lain, sementara teknologi satelit itu masih belum bisa untuk dikembangkan ke arah sana. Tapi kalau gelombang radio ini biasa digunakan untuk transfer suara dan lain sebagainya. Atau kalian menggunakan HT ya, misalnya itu kan gelombang radio ya digunakan ya. Jadi panjang gelombang yang lebih rendah. Nah, kemudian di sini kita akan masuk terkait sedikit lebih konseptual ya, ngomongin data penginderaan jauh. Jadi secara orbital penginderaan jauh itu ada dua jenis. Jadi yang pertama adalah sun synchronous atau orbit polar. Yang kedua adalah geostationary. Jadi sun synchronous itu dia orbitnya polar, jadi dia melewati tempat itu di waktu yang sama, terus muternya itu utara ke selatan. Kalau geostationary, jadi satelitnya itu muter, rotasi bumi dia akan ngikut terus. Jadi dia ngerekam di tempat yang sama, nggak pindah-pindah.
terus azimuter. Nah, itu satelit geostasioner. Geostasioner itu biasanya satelit ini. Pernah dengar istilah satelit palapa? Bukan dangdut ya, tapi satelit palapa. Jadi itu biasanya untuk mengukur satelit apa namanya? Komunikasi seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mau tanya Pak. Silakan. Jadi kan di slide selanjutnya kan Bapak menjelaskan bahwa teknologi penginderaan jauh itu kan menggunakan platform satelit yang dimana pengorbitannya itu dilakukan di luar angkasa. Nah, apakah keberadaan awan itu dapat mempengaruhi dari hasil datanya, Pak? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Jadi adanya awan itu pasti akan mempengaruhi dari kondisi data dari satelit, khususnya yang masuk ke sini tadi. Mana tadi? Masuk yang visible dan infrared. Nah, visible dan infrared ini dia sangat dipengaruhi oleh kondisi awan. Jadi kalau ada awan dia tidak bisa menembus gitu. Alasannya seperti apa? Itu alasannya sebenarnya teknikal sekali, ngomongin uap air dan lain sebagainya. Jadi hanya karena dia panjang gelombangnya itu lebih kecil daripada partikel uap air yang ada di udara, makanya dia tidak bisa menembus. Kalau misalnya kita menggunakan yang visible sama infrared. Nah, kalau microwave itu panjang gelombangnya itu lebih panjang daripada molekul air. Jadi makanya bisa menembus awan. Jadi makanya teknologi yang menggunakan gelombang mikro yang umumnya sensor aktif ini biasanya digunakan untuk biasanya untuk men-tackle beberapa yang tidak bisa diobservasi dengan sensor pasif gitu. Kemudian saya lanjut yang satelit panjang gelombang visible ya. Jadi visible tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi di sini yang jelas bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, ini biasanya digunakan untuk, nah ini contoh-contohnya ya. Ya digunakan untuk penggunaan lahan, Google Earth, kalian sering tuh pakai Google Earth. Nah, itu satelitnya visible semua tuh, bisa dilihat. Kemudian yang di bawah ini adalah klorofil. Kenapa klorofil bisa dilihat? Sebenarnya klorofil itu kalau kalian itu bisa lihat. Contoh ya, di jembatan Suramadu itu kalian bisa lihat tuh jembatan warna keruh atau enggak. Gitu kan. Artinya kalau keruh ya otomatis sedimentasinya lebih besar dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan panjang gelombang visible. Nah, ini beberapa contoh riset yang pernah saya lakukan ya. Kalau misalnya menggunakan visible itu biasanya digunakan untuk mangrove misalnya, estimasi stok karbon di mangrove gitu. Nah, itu menggunakan visible gitu, gelombang sinar visible gitu. Identifikasi objek yang bisa terlihat, nampak. Nah, kemudian berikutnya ada thermal. Nah, untuk thermal, nah jadi dia itu menggunakan panjang gelombang infrared. Jadi thermal itu yang diukur adalah tingkat radiansinya. Nah, ini contoh penggunaan thermal ini ya. Masih ingat nggak objek ini? Barang ini. Sekarang kan sudah sangat jarang ya. Apa itu? Udah nggak ada kayaknya. Termogan. Jadi barang ini dulu mahal banget waktu Covid, tapi sekarang sudah tidak laku ya. Nah, ini termogan ini prinsipnya sama dengan thermal ini. Jadi ditembak infrared, didapatkan emisivitasnya, kemudian dihitung. Nah, persamaan umumnya tuh mungkin kalau SMA udah lupa ya, jadi ada radiasi benda hitam, ada black body, Stephen Boltzmann dan lain sebagainya itu untuk dihitung berapa suhunya. Kemudian, nah ini aplikasinya dalam bidang kelautan perikanan ya, itu biasanya suhu permukaan laut. Jadi suhu permukaan laut untuk mengukur gitu, untuk mengukur bagaimana variabilitas suhu permukaan laut dan lain sebagainya. Nah ini contoh yang mungkin pernah saya lakukan juga, jadi menghitung kenaikan suhu permukaan laut di tempat-tempat tertentu gitu. Berapa sih kan sekarang perubahan iklim ya isunya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bisa tuh dilakukan dengan data satelit. Nah, yang terakhir itu ada radar atau microwave. Nah, intinya dia panjang gelombangnya paling panjang di sini. Jadi paling panjang dibandingkan dengan dua sebelumnya. Jadi energi yang digunakan itu semakin rendah. Karena semakin rendah, jadi dia bisa diciptakan sendiri. Nah, beda dengan yang tadi, kalau visible kan reflektansi, kalau thermal tadi ada radians, nah ini ada namanya backscatter kalau microwave gitu. Jadi atau radar. Jadi objeknya itu hambur baliknya yang di ini. Jadi umumnya radar ini ditempatkan pada sensor aktif. Jadi memancarkan diri sendiri. Radar biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kekerasan sebuah objek atau ketinggian objek dari sebuah wilayah. Jadi ini sering digunakan untuk mengukur ketinggian, depth, elevasi,
ketinggian muka laut dan lain sebagainya. Dan ini contoh yang pernah saya lakukan juga. Jadi untuk mengukur oil spill. Jadi tadi kan radar bisa mengukur kekasaran ya, gitu. Kenapa kira-kira bisa mengukur kekasaran itu karena apa gitu? Bisa mengukur oil spill yang ada di permukaan laut. Ada bisa jawab nggak tadi? Kira-kira untuk mengukur oil spill? Nah, kalau minyak kan bisa dilihat dari atas permukaan air. Bisa dilihat dari atas permukaan air ya, gitu. Terus kemudian dari tingkat kekasaran kan bisa dibandingkan kan, gitu. Jadi yang dibandingkan itu adalah kekasaran objeknya. Jadi air yang kena minyak itu biasanya akan lebih kan kalian pernah naik, coba aja kalian ke Kamal gitu kan bisa dilihat tuh kalau ada minyak tuh biasanya akan lebih mulus gitu, akan lebih smooth. Nah ini biasanya menggunakan radar atau microwave. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Saya mau tanya, apakah data penginderaan jauh ini dapat digunakan dalam pemantauan data pesisir yang sifatnya bergerak? Mungkin misalnya ikan atau beta laut tertentu lainnya. Oke. Jadi kalau data yang sifatnya bergerak, sebenarnya penginderaan jauh itu pengembangannya ada banyak ya. Jadi bisa digunakan untuk misalnya contoh perikanan gitu. Jadi bisa mendeteksi bagaimana pergerakan, tapi bukan pergerakan ikannya. Kita hanya mengidentifikasi mengidentifikasi pola habitatnya saja. Bukan ikan itu bergerak kemana terus satu bisa lihat ikannya bergerak, itu enggak. Jadi areanya saja yang bisa diidentifikasi gitu. Jadi misalnya memanfaatkan kondisi lingkungan kayak klorofilnya berapa, kemudian suhunya berapa, tinggi muka lautnya berapa dan lain sebagainya. Jadi ikan itu bisa kayak benda bergerak. Cuman tidak spesifik ikan yang arahnya bergerak seperti itulah gitu. Tidak yang ikan bergerak terus kemudian kelihatan, tidak begitu. Jadi hanya kondisi lingkungannya. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, baik. Berikutnya sesuai dengan ini tadi ya. Jadi bisa dicek sesuai dengan indikator yang awal. Jadi yang jelas saya akan ngasih tugas. Jadi ada tugas. Jadi ngasih tugas mandiri. Jadi tugasnya itu adalah studi literatur ya. Studi literatur bagaimana konsep dasar penginderaan jauh itu dari masing-masing spektrum. Nah, yang kedua adalah coba dipelajari terkait koreksi citra. Koreksi citra dari koreksi geometrik, radiometrik, dan atmosferik. Jadi koreksi citra itu nanti akan kita masukkan di materi berikutnya. Jadi sebelum kita materi lanjut, teman-teman bisa belajar dulu sebelum ini disampaikan. Jadi nanti biar tinggal bisa jalan aja. Nah, kemudian luarannya jadi berupa ringkasan ya. Ringkasan dalam bentuk literatur review. Jadi ada pendahuluan dan lain sebagainya. Kemudian peluang tantangannya seperti apa. Kemudian yang kedua ada ringkasan berupa short paper dan PowerPoint presentasi dalam bentuk literatur review. Yang ketiga juga sama dalam bentuk short paper. Jadi yang pertama itu literatur review, yang ketiga itu lebih diringkas lagi dalam bentuk short paper. Nanti ini akan saya upload di Google Classroom. Oke, untuk pengumpulannya jadi untuk tugas yang pertama ini nanti akan saya kasih waktu selama 2 minggu. Jadi silakan dikerjakan mandiri. Tapi untuk tugas yang kedua ini silakan nanti bisa dikumpulkan minggu depan karena materi ini nanti akan disampaikan minggu depan. Jadi biar relate gitu, biar sama. Oke, baik, ini tugas mandiri. Ada pertanyaan lagi? Untuk tugas mandiri. Oke, kemudian berikutnya ada untuk tugas project. Nah, mata kuliah penginderaan jauh ini itu untuk sifatnya project base. Jadi nanti teman-teman itu akan, karena tadi outputnya itu kan teman-teman selain mengerti teorinya tapi bisa praktek. Nah, aja project base. Nah, nanti bisa dilihat di RPS. Jadi yang jelas nanti yang pertama itu ada project base untuk teknik pengolahan citra dari pre-processing. Jadi pre itu awal. Nah, mungkin teman-teman belum sampai sana ya. Pre-processing hingga post. Nah, nanti tools yang digunakan ada Quantum C sama Bullet Engine. Ini nanti sambil jalan ya, belajarnya seperti apa sambil praktikumnya dan lain sebagainya. Oke.
Nah, kemudian nanti tahapan-tahapan yang akan ditempuh ya. Jadi yang pertama itu ada pra-pengolahan, ada pengolahan citra, kemudian ada pos pengolahan atau uji akurasi. Oke, jadi ini tugasnya kelompok. Jadi silahkan nanti bisa dibagi 3. Kira-kira ada perwakilan nggak kelompok 1, 2, 3 untuk jadi nanti kita akan bagi-bagi topik. Silahkan 3 orang. Yuk. 3 orang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Cewek 1, cewek 1. Yuk. Oke, jadi ini ada perwakilan dari 3 kelompok ya. Bisa di depan sini nggak apa-apa. Jadi nanti ini kan kita akan bagi. Jadi di sini ada 3 topik utama. Jadi yang pertama itu ada penggunaan lahan. Jadi penggunaan lahan pesisir. Tadi menggunakan ini sensornya visible ya. Kemudian ini ada habitat bentik. Jadi habitat bentik ini juga menggunakan visible. Kemudian yang terakhir ada dinamika oceanografi. Dinamika oceanografi ini menggunakan visible, menggunakan infrared dan juga menggunakan radar. Nah, jadi yang apes nanti lebih dari ini. Jadi sekarang tinggal dibagi. Yuk gimana? Bung Mipa aja, Bung Mipa. Nanti yang keluar bisa milih. Agak tengah sini. Agak tengah sini nggak apa-apa. Yuk buka break. Nah, nilai yang topik berapa? Saya topik pertama aja. Topik pertama. Oke. Yuk terus kedua agak sini. Nah, sit. Oh, ya. 1, 2, 3. Nah, yang kedua Pak. Kedua. Ini habitat bentik. Berarti Mas Altaf habitat bentik, Mas Ferdi di penggunaan lahan, terus Mbak Rahma dan kelompoknya dinamika oceanografi. Ya, agak apa sedikit nggak apa-apa. Oke, jadi silakan duduk masing-masing. Silakan kembali. Oke, jadi tugasnya nanti silakan bisa diselesaikan. Jadi tugasnya ini project. Jadi ini tugasnya ini sepanjang teman-teman kuliah ya nanti ya. Jadi akan kita belajar mulai awal sampai akhir sampai dapat nanti hasilnya seperti apa. Oke, jadi mungkin itu saja kuliah hari ini. Ada pertanyaan nggak? Yuk. Mungkin untuk lokasinya apakah ditentukan oleh Bapak atau kita main sendiri nih Pak? Oke. Pertanyaan menarik. Jadi lokasinya nanti akan saya coba tentukan gitu. Jadi tidak bisa random karena nanti takutnya teman-teman analisis habitat bentik di sana nggak ada bentiknya gitu. Kalian analisis habitat bentik ditelang ya nggak muncul apa-apa. Gitu. Jadi nanti lokasi akan saya kasih di pertemuan berikutnya termasuk oceanografi nanti di mana dan lain sebagainya. Oke. Baik. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.